Meningkatnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari telah melahirkan cara baru masyarakat dalam mencari sebuah produk. Berselancar di internet kan menyenangkan berkat kehadiran e-commerce atau marketplace karena semakin mudah mendapatkan produk yang diinginkan. Tingginya aktivitas online meninggalkan jejak digital yang dapat menjadi informasi penting bagi perusahaan dan brand. Banyaknya data pencarian, ulasan, review, dan rating dapat digunakan oleh perusahaan dan brand dalam mengambil langkah strategis agar menjadi brand pilihan konsumen. Untuk mengapresiasi brand-brand pilihan konsumen, infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, menyelenggarakan penghargaan Brand Choice Award 2022 untuk fase ketiga. Brand Choice Award merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Brand Choice Award 2022 fase ketiga ini diberikan kepada brand-brand terbaik berdasarkan hasil riset Brand Choice Index dengan mengacu kepada 3 parameter penilaian digital, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, Digital Consumer Reviews and Rating Aspect. Proses riset dilakukan pada bulan Februari hingga April 2022 terhadap 150 kategori produk dengan lebih dari 1.000 brand teriset. Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Republik Indonesia, penghargaan Brand Choice Award 2022 diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Brand Choice Award 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak dan juga Ibu seluruh hadirin yang kami hormati. Dan tentu saja kembali kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara e-awarding ceremony Brand Choice Award 2022. Hadirin yang terhormat dan para achiever yang berbahagia, senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat hadir untuk memandu jalannya e-awarding ceremony pada sore hari ini. Namun terlebih dahulu izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih dan juga selamat bergabung bersama dengan kami yaitu Bapak Arto Subiantoro, Founder and Owner Gambaran Brand. Selamat sore Bapak, apa kabar? Dan berikutnya sudah hadir yaitu Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan berikutnya kami kembali menyapa yaitu Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Utama infobrand.id. Dan berikutnya adalah Bapak Panji Nurdiansyah selaku Director Research Trust & Co Indonesia. Dan tentu saja seluruh Achiever Brand Choice Award 2022 di fase yang ketiga ini. Dan tentu saja kami ingin menyapa rekan-rekan media yang juga turut bergabung bersama dengan kami yaitu dari tabloid Bintang, Kompas.com, Bisnis.com, lalu berikutnya Sindo News, Antara News, FIFA.co.id, Berita 1, Jawa Post, IDN Times, dan juga Vimela, serta seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami, yaitu dari suarapemerintah.id, Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Post,
sultanterkini.com, Bengkulu Interaktif, dan juga barakata.id. Apa kabar Bapak dan juga Ibu sekalian? Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sekali, sehingga kita bisa bersilaturahmi meskipun dalam bentuk virtual di depan laptop ataupun komputer masing-masing. Dan juga sekaligus untuk merayakan acara penghargaan pada sore hari. Terima kasih. Bapak dan juga Ibu hadirin sekalian, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada aktivitas brand. Kehadiran internet membuat pencarian informasi terhadap sebuah brand menjadi semakin mudah. Dan sementara, platform marketplace memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memilih produk yang tepat. Tentu saja sebagai bentuk apresiasi kepada brand-brand pilihan konsumen di ranah digital, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media dan bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, menghadirkan Brand Choice Award 2022 untuk fase yang ketiga. Dan masih sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, penghargaan ini diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Dan hadirin sekalian, inilah Brand Choice Award 2022. Baik hadirin sekalian, untuk membuka sekaligus mengakhiri rangkaian acara pada sore hari ini terlebih dahulu, mari kita mendengarkan kata sambutan yang pertama. Dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Kepada Ibu Susi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, di sore hari ini kita dapat berkumpul di satu kegiatan yang sangat hangat dalam kegiatan e-award ceremony Indonesia Brand Choice Award 2022 dan webinar series dengan tema berpikir terbalik, dan semoga kita berharap bahwa kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang telah bergabung pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Arto Subiantoro selaku founder dan owner Gambaran Brand. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansyah selaku Direktur Research Trust & Co Indonesia. Yang saya banggakan Bapak Ibu para perwakilan Brand Achievers Brand Choice Award 2022 di fase ketiga, serta rekan-rekan media nasional yang telah berkenan meliput kegiatan pada sore hari ini. Para hadirin yang saya hormati, masih di bulan yang sama, baru saja umat Islam di Indonesia merayakan dan di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang berlangsung penuh dengan kemenangan. Setelah melewati pandemi COVID-19 yang berlangsung kurang lebih kita rasakan 2 tahun terakhir. Di negara kita, kemenangan itu ditandai dengan kebijakan pelonggaran berbagai kegiatan oleh pemerintah yang disambut oleh masyarakat dengan melakukan aktivitas berkumpul dengan anggota keluarga, termasuk melakukan mudik di momen Lebaran tahun ini menjadi semakin istimewa. Pelonggaran tersebut tentu saja diharapkan menjadi titik balik bagi kebangkitan ekonomi di Indonesia. Semoga meningkatnya aktivitas masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Dan yang perlu menjadi perhatian bagi para pelaku brand adalah pandemi COVID-19 selama 2 tahun yang telah terjadi telah menciptakan sebuah kebiasaan baru di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui aktivitas belanja online. Meningkatnya
aktivitas belanja online itu setidaknya dapat dilihat dari laporan Bank Indonesia yang mencatat nilai transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce sepanjang tahun 2021 mencapai 401 triliun. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang sangat signifikan, diyakini seiring dengan meningkatnya ekspektasi dan preferensi masyarakat dalam belanja daring. Pada tahun 2022 ini, bahkan BI memperkirakan transaksi e-commerce pada tahun ini akan mencatat nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yaitu mencapai 526 triliun atau naik 31,2%. Dengan demikian, meningkatnya aktivitas belanja online tentu saja menuntut para pelaku brand untuk beradaptasi. Terjadinya migrasi konsumen dari offline ke online harus menjadi landasan dalam pengambilan sebuah keputusan, bahkan untuk menggait konsumen di ranah digital membutuhkan sentuhan yang sangat berbeda dibandingkan konsumen di ranah offline. Yang pertama tentunya Bapak Ibu, bagaimana membangun brand awareness di ranah online. Berikutnya hadir di platform di mana konsumen dengan mudah mencari dan membeli produk tersebut. Dan yang terakhir, apa yang menjadi alasan seseorang atau konsumen memilih produk tersebut. 3 hal tersebut yang menjadi puzzle yang tidak dapat dipisahkan untuk memenangkan sebuah persaingan di era digital saat ini. Pertumbuhan pengguna internet dan marketplace dari tahun ke tahun juga menjadi fokus dari kami, infobrand.id, dalam melakukan pengukuran popularitas brand di ranah digital melalui riset Brand Choice Index yang mengacu pada 3 parameter, yaitu digital brand awareness aspect, digital consumer choice aspect, digital consumer review, dan rating aspect. Berkat metode dan pengukuran yang kami lakukan, membuat riset kami diterima oleh market selama 8 kali penyelenggaraan. Karena mengacu kepada kebiasaan masyarakat di ranah digital. Melalui riset tersebut juga kami meyakini bahwa saat ini dan kedepannya akan terjadi peningkatan aktivitas belanja online akan semakin mempengaruhi keputusan konsumen dan dalam memilih sebuah produk. Berdasarkan pencarian, ulasan review, dan rating terhadap sebuah brand tentunya. Bapak Ibu para hadirin achievers yang berbahagia, selanjutnya dengan melihat brand-brand di Indonesia yang menjadi pilihan konsumen di ranah digital, infobrand.id sebagai number 1 brand media bersama Trans & Co Indonesia sebagai perusahaan yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia menghadirkan Brand Choice Award 2022. Penghargaan ini tentu sebagai bentuk apresiasi kami kepada brand-brand baik nasional maupun internasional yang telah berhasil memasarkan produk mereka melalui marketplace di Indonesia sehingga brand tersebut menjadi pilihan konsumen Indonesia. Memberikan penghargaan ini merupakan penyelenggaraan yang ke-8 kalinya kami lakukan pada tahun kedua di fase ketiga ini. Brand Choice Award 2022, Bapak Ibu, juga merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi yang kami berikan dari infobrand.id bersama Trust & Co Indonesia untuk brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace Indonesia dan dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Penghargaan Brand Choice Award ini juga merupakan rangkaian program yang kami selenggarakan di sepanjang tahun 2022 yang meliputi program lainnya, ada Indonesia Digital Popular Brand Award, Top Official Store, Top Public Company Award,
Top CEO Award, Indonesia Top Digital Public Relation Award, Top Creating Share Value, dan Indonesia Corporate Social Responsibility of the Year, serta Top Innovation Choice Award dan penghargaan pertama di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada para Brand Achievers Indonesia Brand Choice Award 2022. Semoga penghargaan ini dapat mengacu aktivitas brand dan perusahaan dalam meningkatkan aktivitas penjualan di ranah digital, sehingga tetap menjadi pilihan konsumen Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Susilowati Ningsih, CEO Infobrand.id yang tadi sudah memberikan kata sambutan untuk kita semua pada sore hari ini. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, berikutnya kembali mari kita dengarkan kata sambutan yang kedua. Dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Tri Raharjo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Yang saya hormati Bapak Arto Subiantoro, CEO Gambaran Brand yang akan memberikan sharing pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansa selaku Direktur Riset dari Trust & Co Indonesia. Dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu para penerima penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga hari ini kita dapat melangsungkan kegiatan penghargaan Brand Choice Award untuk ke-8 kalinya di tahun 2022 dan sebelumnya di tahun 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, persaingan brand di era digital semakin lengkap dengan kehadiran marketplace di Indonesia. Di platform ini sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian, tentunya konsumen dapat terlebih dahulu melakukan review dan juga melihat hasil review dan rating dari pembeli sebelumnya untuk memperoleh produk-produk yang mereka inginkan. Ada beberapa tahapan konsumen ketika membeli produk secara digital. Pertama, cenderungannya adalah mereka melakukan penelusuran melalui berbagai mesin pencari atau langsung melakukan penelusuran melalui marketplace. Yang kedua, tentunya mereka melihat keunggulan dan kualitas dari produk tersebut yang ditawarkan. Dan ketiga, tentunya mereka melihat hasil ulasan dari konsumen-konsumen yang mereka sudah melakukan belanja terhadap produk tersebut dan mereka melihat rating dan juga reviewnya apakah bagus atau tidak dan lain sebagainya. Dan keempat, tentunya mereka pasti akan membandingkan harga dari produk yang satu dengan produk yang lain dan terakhir tentunya mereka akan memutuskan untuk melakukan transaksi terhadap produk yang mereka inginkan. Dan setelah membeli tentunya suatu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah buat brand adalah melihat tingkat kepercayaan konsumen ketika mereka memberikan review dan rating terhadap pembelian produk mereka. Seberapa puas mereka terhadap produk yang kita jual melalui berbagai marketplace. Karena itu memperhatikan setiap review dari konsumen sangat penting sebagai feedback untuk perbaikan di internal perusahaan. Yang tidak kalah penting juga adalah melakukan berbagai inovasi yang diperlukan untuk membuat suatu produk yang memiliki nilai value yang berbeda dibanding dengan produk yang lain, sehingga memiliki diferensiasi yang kuat dibanding produk yang lain. Inovasi tidak hanya dari sisi produk, tapi juga inovasi dari sisi pelayanan. Tingkat kepuasan dan pengalaman berbelanja secara online sangat penting untuk diperhatikan oleh para pelaku brand di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan data Brand Choice Award pada fase 3 di tahun 2002 ini, kami melakukan serangkaian riset dari bulan Februari
tahun 2022 hingga April 2022 terhadap 150 kategori produk. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ada 10 kategori produk dengan transaksi terbanyak gitu ya, dari 150 kategori produk yang berhasil kami lakukan riset di fase ketiga ini gitu ya. Yang pertama adalah kategori lip cream gitu ya. Ini dengan total transaksi sebanyak 2,2 juta lebih gitu ya. Average ratingnya sangat menarik di angka 4,89 dari 5. Dan juga secara review sebanyak 1,4 juta review lebih. Yang kedua kita lihat anti-aging dengan total transaksi produk terjual sebanyak 1,5 juta. Yang kedua kita lihat dari sisi average ratingnya mencapai 4,9 dari skala 5 gitu ya. Dan secara review mencapai 176 review untuk anti-aging. Dan yang ketiga adalah kategori produk sunscreen gitu ya, dengan 1,1 juta transaksi, dengan average rating 4,9 dan juga secara review 412 review gitu ya. Keempat, kategori produk handuk. Kelima adalah acne serum, essence dan juga liquid foundation, sheet mask dan juga most wearless. Dan yang ke-10 adalah kategori baby jumpsuit. Nah, ini adalah 10 kategori produk dengan transaksi terbanyak pada penilaian di fase ketiga ini. Jadi tidak secara keseluruhan karena memang kita bagi setiap fase 150 kategori produk yang kita lakukan proses riset. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, next. Nah, berdasarkan data Brand Choice Index pada fase ketiga ini, ada total transaksi secara keseluruhan dari 150 kategori produk dengan jumlah brand teriset lebih dari 1.000 brand gitu ya. Ada 26,1 juta transaksi dengan total review mencapai 14,5 juta review, average rating 4,87 dari skala 5 dengan total ulasan 2,9 juta dan total pencarian 1,5 juta yang mencari brand-brand yang terhadap kategori dan juga brand di fase kedua ini, fase ketiga ini maksud saya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, tingkat kepuasan yang diwujudkan dalam bentuk rating dari konsumen ini menarik adalah konsumen ketika mereka berbelanja melalui official store di brand-brand yang menjual produk melalui sarana marketplace gitu ya. Ternyata mereka memberikan rating average-nya di angka 4,87 dari 5. Ini saya kira mendekati sangat baik gitu ya. Karena memang average ratingnya sudah di angka 4,87. Nah, ini tentunya sangat menjadi perhatian buat kita semua sebagai pelaku brand yang terus mengoptimalkan marketplace sebagai salah satu channel penjualan. Kalau average rating kita di bawah 4,8 itu berarti di bawah rata-rata kategorinya atau di fase yang ketiga ini. Saya kira ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari data-data tersebut Trust & Co selanjutnya melakukan penilaian terhadap brand-brand yang menjadi pilihan konsumen di Indonesia berdasarkan 3 aspek pengukuran. Jadi kami sebelum menentukan pemenang Brand Choice Award pada fase ini, kami melakukan penilaian berdasarkan 3 parameter penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek. Kami mengukur banyaknya ulasan brand di internet dan juga banyaknya brand dicari di internet mengacu data dari mesin pencari. Nah, yang kedua Bapak Ibu, adalah digital consumer choice aspek. Kami mengukur banyaknya transaksi penjualan terhadap suatu produk di satu kategori tertentu melalui official store di 2 marketplace teratas dan juga berdasarkan yang ketiga adalah digital consumer review dan juga rating aspek. Kami mengukur banyaknya ulasan dan penilaian yang diberikan oleh konsumen terhadap produk yang mereka beli dan gunakan. Nah, berdasarkan 3 aspek ini, kami menentukan metode penilaian dan kami menentukan siapa saja pemenang
Brand Choice Award pada sore hari ini. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Panji Nurdiansah mengenai metode penilaiannya. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand di Indonesia yang telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen di ranah digital melalui penghargaan Brand Choice Award di tahun 2022 ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada penerima penghargaan. Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan brand value dan juga menjadi referensi konsumen dalam memilih produk terbaik di masing-masing kategori. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Salam brand, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri Raharjo atas sambutan yang telah diberikan untuk kami semua pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara webinar. Dan webinar kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Arto Subiantoro, founder dan juga owner Gambaran Brand. Dalam kesempatan kali ini, beliau akan membawakan webinar dengan tema berpikir terbalik. Menarik sekali ya, langsung saja. Pada itu langsung kami sambut Bapak Arto Subiantoro. Kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, Merdeka. Salam kenal, nama saya Arto Subiantoro, tapi bisa dipanggil Arto Biantoro. Dan yang pertama, saya ingin menyapa para pemenang, para finalis yang hadir pada siang hari ini di Brand Choice Award tahun 2022. Dan saya ingin juga menyapa sahabat saya, Mas Tri Raharjo, CEO dari Transcenco Indonesia, dan tentu saja Ibu Susilowati Ningsih, CEO dari Infobrand.id. Terima kasih banyak karena kita terus fokus kepada proses pembangunan brand yang saya rasa sangat menarik sejak saya perhatikan di tahun 2006 pada saat itu. Dan saya melihat dan percaya bahwa pertumbuhan brand di Indonesia akan semakin konsisten, semakin baik, tentunya lewat ajang-ajang prestis seperti ini. Dan hari ini saya ingin berbagi satu proses berpikir yang saya sering angkat dalam beberapa tema-tema saya di beberapa narasi terakhir, yang saya beri judul berpikir terbalik. Dan kalau kita bicara tentang membangun brand di ranah digital, tentu ini sesuatu yang masih sangat baru sekali. Jadi kalau kita kembali kepada konsep dasar dari digitalisasi, meskipun memang sudah dimulai sejak Industrial Revolution ketiga dan keempat, tapi kita bisa melihat bahwa kelahiran digital itu sebenarnya sangat dipengaruhi pada era 2009-2010. Lahirnya beberapa e-commerce besar, peer-to-peer lending, termasuk kelahiran Instagram, itu semua dimulai pada tahun 2010. Sehingga kalau kita bicara dalam proses perjalanan industri, kita baru bisa katakan bahwa sebenarnya kita baru ada di 10-11 tahun pertama dalam perjalanan kita. Dan banyak sekali hal-hal yang belum kita temukan atau kita pelajari dibandingkan dengan bisnis-bisnis konvensional yang sebenarnya sudah memiliki fondasi yang sangat kokoh sejak ratusan tahun yang lalu. Kita bisa katakan begitu. Maka memahami proses membangun brand di ranah digital, membangun brand di ranah e-commerce, dan bagaimana membangun persepsi konsumen di ranah digital ini menjadi tantangan buat kita semua. Karena setiap kondisi dan zaman dan negara kadang-kadang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, hari ini selain saya ingin mengajak proses berpikir terbalik, saya melihat bahwa konteks digitalisasi dan bagaimana kita bisa mengukur proses-proses tersebut sudah sangat dimudahkan dengan teknologi, dan saya tidak mungkin membangun pemahaman ini tanpa kehadiran seorang sahabat yang hari ini saya undang secara khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian yang saya sebut sebagai tamu rahasia saya. Saya sudah mengenal sahabat yang satu ini sejak hampir 5 tahun yang lalu. Kami bersama-sama di sebuah program televisi, dan sejak itu kami memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia dari ranah digital. Dan yang menarik dari sosok ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, sosok ini mempelajari begitu dalam juga tentang bagaimana proses penjualan, marketing di ranah digital, dan ini yang ingin saya bawa sebelum kita masuk ke dalam diskusi yang nanti akan saya bawa.
kesempatan di sesi berikutnya. Maka tamu rahasia ini saya ingin undang dengan segala hormat Mas Dian Martin. Beliau adalah ketua dari Indonesia Digital Marketing Association. Mas Dian, selamat siang Merdeka. Merdeka, selamat siang, salam Indonesia. Mas Dian, sebelum saya sharing beberapa poin penting sekali apa yang nanti akan dipaparkan oleh Mas Dian menjadi dasar bagi webinar ini ya untuk kita kembangkan bersama. Dan saya senang sekali persahabatan kita dan apa yang sedang dilakukan oleh Mas Dian itu memberikan begitu banyak gambaran khususnya buat teman-teman di ranah digital, buat teman-teman di Infobrand, di TAS dan Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang sudah masuk ke dalam dunia digital. So, dengan segala hormat, silakan Mas Dian di-share materinya dan nanti setelah itu saya akan jump in setelah pemaparan dari Monggo, silakan. Ya. Salam Indonesia untuk kita semua. Izin share kepada teman-teman. Saya akan share materi untuk sebagai prolog ya. Tapi ini kemana materinya? Sebentar. Nah ini dia. Nah apakah sudah kelihatan Mas Arto? Aman. Atau teman-teman aman ya? Oke. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama adalah sekarang ini memang digital transaksinya sangat luar biasa. Pertanyaannya bagaimana memanfaatkan marketplace ini untuk brand kita? Dampaknya seperti apa? Jadi teman-teman semua, kebetulan kita di Asosiasi Digital Marketing Indonesia saat ini anggota kita kira-kira ada 20.000 anggota tersebar dari Sabang sampai Merauke begitu. Kita juga melakukan riset-riset terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace. Menarik sekali ketika kita melakukan riset-riset ini. Contohnya ini masih fresh from the open juga ya, belum saya publish. Ini ada beberapa data untuk bulan April saja dari salah satu marketplace. Jadi urutannya masih lihat tuh belum rapih ya Mas ya. Jadi urutannya aja masih ini fresh banget. Nomor 1 adalah perawatan kecantikan, tetapi mulai naik adalah perlengkapan rumah. Jadi perlengkapan rumah ini mulai naik ke atas berdasarkan quantity. Berdasarkan nominal angkanya berbeda lagi. Jadi perawatan kecantikan dari nominal itu sangat tinggi. Dari revenue-nya untuk penjualannya di salah satu marketplace ini kita juga mendapatkan data-data yang menarik seperti ini. Terus kemudian kita juga membuat beberapa laporan terhadap analisa terhadap brand-brand yang berhasil melakukan penjualan. Contohnya untuk total penjualan kategori perlengkapan rumah ini menurun 68%. Jadi kita akan bahas salah satu kategori yaitu perlengkapan rumah. Ini menurun 68% dan ketika kita cross check di Google juga ternyata di bulan April itu ada penurunan. Ya, ada penurunan jadi secara Google juga turun, di marketplace juga turun. Datanya adalah seperti ini. Kemudian kita juga melakukan analisa, ini ada brand nih bulan Maret, bulan April, tapi saya tidak sampaikan brandnya apa untuk perlengkapan rumah. Berdasarkan data ini, teman-teman semua, kita bisa membuat suatu analisa bagaimana kita bisa memanfaatkan marketplace ini untuk brand kita. Jadi ada beberapa success factor di dalam penjualan di marketplace. Seperti tadi sudah disampaikan juga, sebuah data yang sangat menarik sekali tadi ketika disampaikan. Jadi pertama-tama adalah kompetisi. Kita semua tahu bahwa kompetisi di online ini sangat berbeda dengan di offline. Kesempatannya lebih luas, tetapi untuk kompetisinya ini juga lebih banyak dan variatif. Karena ketika kita misalnya melakukan penjualan secara offline di sebuah market, lokasinya sangat terbatas. Toko yang ada di sana, brand yang ada di sana, jumlahnya sudah terbatasi sesuai slot dari market tersebut. Tetapi ketika digital, dalam satu buah marketplace, itu penjualan bisa barang-barang, bahkan sellernya itu juga bisa datang dari luar negeri. Bukan hanya dari Indonesia saja, dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri pun bisa berjualan di marketplace kita. Bisa jadi toko-toko yang adalah atau brand resmi yang memiliki store itu penjualannya pun bisa jadi
kalah dengan mereka yang menguasai seni berjualan di marketplace ini. Karena memang tidak serta-merta sebuah toko resmi itu bisa menjadi pesaing nomor satu, tetapi toko-toko lain yang baru ini akan menjadi pesaing kita juga. Jadi di sini menjadi penting. Contohnya begini, akibat dari ini adalah dampak lainnya jika ada sebuah toko yang menjual produk dan produk itu adalah milik sebuah brand, tetapi ternyata produk itu bukan produk yang asli dan itu menjadi tantangan buat kita. Meskipun pada saat ini memang marketplace juga sudah sangat selektif sekali terhadap toko-toko yang bisa menjual produk tertentu. Tapi ini adalah sebuah tantangan buat brand-brand ya. Kompetisi makin banyak, jadi kalau teman-teman searching sekarang di media-media di online disebutkan bahwa toko-toko di marketplace itu jumlahnya jutaan, bisa sampai 9 juta toko, barangkali di satu marketplace sendiri bisa 9 juta, bisa 6 juta, jadi ada jutaan pesaing untuk kita. Tapi lokasi display strategis ini, seperti juga di offline, lokasi display strategis di online pun terbatas. Jadi dalam sebuah marketplace, ketika user melakukan pencarian dan dia bisa menemukan produknya, dalam sebuah display hanya ada 60 sampai 80 slot untuk produk ditampilkan. Dari 9 juta, 10 juta, 4 juta saingan tersebut dalam sebuah marketplace, kita hanya memiliki peluang 60. Kalau kita tidak terdisplay, berarti kita tidak bisa menjual produk kita tenggelam di sana. Nah, ini adalah tantangan yang sangat-sangat penting bagi teman-teman brand yang ingin brandnya bisa berkompetisi. Karena kompetisi itu dimulai ketika produk kita tertampil di display. Sebab apa? Sebab di baik marketplace, baik search engine ataupun sosial media, algoritma utama dari setiap bagian ini adalah posisi, lokasi teratas dari pencarian. Kalau kita sudah muncul dalam lokasi tersebut, baru dimulai persaingan selanjutnya. Jadi ini adalah tantangan-tantangan kita dalam marketplace maupun channel-channel digital lainnya. Kemudian strategi. Nah, strategi teman-teman semua ini ada urusan antara branded dan non-branded nih. Maksudnya ada produk-produk yang hanya bertaruh kepada fungsionalitas dan kepada produk-produk yang telah memiliki brand. Produk-produk tanpa brand ini memiliki persaingan yang jauh lebih lebar, lebih luas. Lebih banyak lagi persaingannya. Karena apa? Karena ketika kita tidak memiliki brand, dalam urutan user journey-nya ini untuk pembelian, mereka akan mencarinya fungsinya saja. Ketika dia melakukan searching misalnya lipstick sebagai salah satu produk yang paling laku juga, atau misalnya baju kantor, berarti mereka hanya mencari fungsi. Dan ketika sudah mencari fungsi, maka yang terjadi adalah perang harga, perang bonus, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki brand yang dikenal oleh masyarakat, mereka masuk ke dalam marketplace ini ataupun channel-channel digital ini dengan sebuah tujuan yang sudah jelas di kepalanya. Dia akan mencari brand tertentu, tidak lagi hanya mencari fungsinya. Dia akan memilih misalnya lipstick A, lipstick B, sehingga produk-produk yang telah memiliki brand yang baik, yang menjadi dicari oleh para calon pembeli, memiliki peluang untuk bersaing lebih sedikit dibandingkan yang tidak memiliki brand atau telah memiliki brand tetapi tidak kuat di marketnya. Market share-nya itu secara audiennya sangat kecil, dia akan bertarung dengan begitu banyak pesaing. Nah, untuk sampai ke posisi display, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mau nggak mau kita harus beriklan. Jadi di marketplace itu sekarang sudah ada potongannya, bahkan beriklan pun sudah ada pajaknya. Jadi beberapa tahun yang silam, 6 bulan yang lalu ketika kita beriklan di salah satu marketplace, kita beriklan itu tidak dikenakan pajak biaya iklannya. Sekarang dari biaya iklannya itu per bulan ini itu dikenakan pajak. Misalnya biaya iklan kita 100 juta,
akan membayar 111 juta, 11% biaya iklannya saja. Nah, kemudian ada juga biaya event dan lain sebagainya yang perlu diikuti. SEO ini adalah SEO di marketplace. Jadi ada dua cara untuk muncul di slot yang 60 produk itu. Jadi kalau teman-teman melakukan searching sebuah produk di marketplace, maka hanya akan terdisplay 60 sampai 70 produk dari jutaan seller yang ada di sana. Untuk itu, untuk bisa muncul di sana, salah satu strateginya adalah memasang iklan, karena bisnis model dari marketplace adalah periklanan. Kemudian SEO ini butuh waktu yang cukup lama. Kita memantau para winner, pemenang, bagaimana mereka menulis deskripsi dan lain sebagainya untuk menang di sana. Terus promosi, jadi brand penting sekali mengikuti event-event yang dilakukan oleh si marketplace tersebut. Nah, ketika kita bicara transaksi, yang menjadi penting dalam transaksi seperti tadi sudah disampaikan adalah deskripsi, testimoni, dan promosi. Nah, deskripsi, testimoni, dan promosi ini yang bisa meningkatkan jumlah transaksi. Promosinya seperti apa? Promosi berdasarkan riset kita, ini ada 3 yang sangat-sangat mendrive konversi. Diskon, COD, dan gratis ongkir. Ketiga hal ini sangat penting sekali untuk mendrive transaksi di marketplace. Jadi biaya promosi perlu diperhitungkan dalam tiap brand ini sampai dengan 3 hal tersebut yang diskon, COD, dan gratis ongkir. Contoh salah satu brand, saya bukan perwakilannya tapi ini salah satu yang kita teliti. Ini contohnya adalah Miniso, ini sedang rising sekali brand ini. Kayaknya bukan brand lokal barangkali ya, atau brand mana saya nggak tahu nih, bukan brand lokal sepertinya, tetapi ini lagi rising. Ini adalah penjualannya kira-kira sampai 2 juta something begitu ya terjual untuk produk-produknya dia. Strategi yang dilakukan adalah seperti ini. Dia memberikan diskon 50%, voucher toko, terus kemudian murah lebay, dan untuk menunjukkan bahwa harga yang tertera adalah harga yang paling murah, serta mengikuti program-program seperti flash sale dan lain sebagainya. Jadi ini adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh para brand yang biasanya kita buat laporannya di asosiasi setiap bulan, kita terbitkan laporannya, memang tidak secara detail tetapi secara general laporannya. Kira-kira itu Mas Arto, apa yang bisa saya sampaikan dan share ke teman-teman di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian. Sahabat teman seperjuangan yang selalu memberikan saya banyak masukan khususnya di area digital, dan kami selalu bersama-sama. Biasanya kalau Mas Dian mengundang saya mengundang Mas Dian, dan biasanya kita saling melengkapi ya Mas Dian. So thank you again bro. Nah Bapak dan Ibu sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dian menurut saya memberikan sedikit gambaran buat kita juga ya, bahwa ternyata boro-boro membangun brand, melakukan penjualan di ranah digital, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Bayangkan 9 juta seller ya di salah satu e-commerce saja, dan potensi window atau display yang diberikan menjadi sangat terbatas sekali. Dan ini mungkin satu kata yang mungkin saya bisa sampaikan dari paparan itu adalah ternyata sulit. 9 juta seller, dan kita nggak tahu sebenarnya berapa persen the real transaksi, atau mungkin berapa juta toko yang sebenarnya sampai di titik-titik yang mereka inginkan. Nah, ini kemudian menjadi relevan kepada tema award yang dijalankan sekarang. Justru penghargaan ini diberikan karena memang ternyata berjualan di ranah digital bukan hanya sekedar punya uang, tapi juga sebenarnya harus memahami tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tri ya, ketika disampaikan kemudian direspon oleh Mas Dian. Nah, oleh karena itu, saya selalu tertarik sejak 2006 mempelajari tentang bagaimana brand dibangun dan dikembangkan, dan saya sampai kepada beberapa kesimpulan sederhana yang hari ini mungkin saya akan bagi. Saya ingin share screen sebentar. Dan kenapa tadi judulnya disebut berpikir terbalik, karena yang pertama memang saya datang dari ranah kreatif awalnya. Ketika saya bekerja di sebuah biro periklanan, dan saya melihat
bahwa bagaimana kita bisa stand out di antara 9 juta seller, dan kemudian tadi kalau Mas Dian bilang mengetik bukan hanya sebagai fungsi, tapi menuju ke toko langsung mengetik brand yang diinginkan, dan ini menjadi tantangan. Tantangannya adalah, atau pertanyaan besarnya adalah, apakah brandnya dibangun secara digital atau brandnya dibangun secara non digital, ataukah brandnya dibangun secara dua sisi. Dan ini yang saya pikir kita harus mulai berpikir terbalik. Saya sebut terbalik karena sebenarnya dalam konteks kreativitas, kalau saya banyak bertanya kepada mentor-mentor saya, para guru-guru yang selama ini membimbing saya, hal yang menarik sebenarnya adalah bahwa yang disebut volatilitas atau perubahan itu terjadi adalah pada titik di mana proses transfer antara kebutuhan barang atau jasa kepada pasar ini telah terjadi. Jadi kalau saya suka tanya, mereka selalu bilang sebenarnya sederhana sekali. Yang berubah itu adalah rantai pasoknya. Yang berubah adalah e-commerce-nya, payment system-nya, channel distribusinya. Tapi dasar-dasar yang membawa kita kepada proses itu kembali kepada hal-hal paling basic, yaitu adanya kebutuhan, ya kan? Ada demand, dan ada produk. Nah, ini yang kemudian membawa saya dalam konteks berpikir yang jauh lebih sederhana, bahwa apapun yang kita lakukan di e-commerce, kalau kemudian brandnya tidak menemukan atau tidak adanya konsumen yang membutuhkan brand tersebut dalam konteks keinginan tadi, maka kita mau pakai SEO, mau pakai ads, mau pakai apapun, maka itu tidak akan terjadi. Peer-to-peer lending kah, pembayaran digital lah, apapun namanya, mereka hanyalah bagian tengah yang berubah dalam 10 tahun terakhir. Tapi dasarnya adanya kebutuhan, adanya pasar, adanya barang, itu yang kemudian kembali lagi kepada hal yang paling basic. Yang paling basic sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah produk saya, kalau kalimatnya Mas Tri tadi, diferensiasi tadi, tapi apakah produk saya itu kemudian relevan kepada pasar yang mau dituju, dan apakah pasar yang mau dituju kemudian relevan terhadap produk yang kita ciptakan. Maka dalam konteks kreatif sebenarnya berpikir terbalik selalu saya analogikan sebagai, kalau semuanya kuning, maka begitu kita menjadi merah, kita akan menjadi berbeda. Kalau semuanya menjual diskon, kita mungkin tidak boleh menjual diskon. Jadi kalau semuanya merah, mungkin kita harus kuning. Nah, konteks inilah yang kemudian bisa membawa kita sebagai, salah satu strateginya adalah menjadi top of mind, membangun awareness. Tapi sekarang kami mulai banyak berdiskusi dalam brand menjadi top of mind. Nanti kapan-kapan kita share lebih dalam lagi tentang top of mind. Nah, artinya apa sih? Artinya sebenarnya cara atau strategi penjualan yang sukses yang dijalankan oleh banyak teman-teman di dunia brand dalam ranah digital dan e-commerce, ketika semuanya dijalankan dengan pendekatan yang sama, maka itu sudah lagi tidak menjadi kreatif. Diskon, perang harga, itu adalah hal-hal yang kemudian harus dijalankan dan pada akhirnya akan mengurus keuntungan sebanyak-banyak. Dan ini yang menjadi PR bagi kita semua, pemilik brand khususnya, bagaimana mempertahankan brand kita di ranah digital dengan membangun diferensiasi dan pesaing tadi. So kalau katakanlah kita punya sofa, dan sofa itu ada di dalam ruang tamu, maka itu hal yang biasa. Tapi ketika kita membawa sofa itu ke jalanan, ke pinggir jalan tol, maka dia menjadi tidak biasa. Maka konteks brand dalam membangun diferensiasi tadi juga bisa dianalogikan dalam hal-hal yang melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Dalam konteks kreatif, artinya melakukan sesuatu yang orang lain belum lakukan. Dan ini tentu saja tidak bisa bertahan lama, karena prosesnya akan terus diikuti oleh orang lain. Nah, saya menyebutnya justru menjadi unpopular. Dalam konteks brand building di ranah digital, berani memilih sudut pandang yang berbeda dari apa yang dilakukan orang lain, nomor satu akan membuat brand kita menjadi lebih dilihat ketika kita berani mengambil sudut-sudut yang sifatnya unpopular. Nah, ini juga salah satu contohnya ya, ketika semuanya menuju ke arah B, kita menuju ke arah A. Nah, nanti saya akan masuk ke dalam beberapa hal yang saya pikir menjadi sangat fundamental dalam konteks poin tadi. Tapi ada 3 tantangan penting kalau kita ingin membangun brand secara keseluruhan dan kemudian kita masuk ke arah digital. Yang pertama,
banyak sekali dari brand-brand yang sebenarnya melihat Indonesia tadi sebagai satu pasar yang sangat menjanjikan, tapi di satu sisi pasar ini kemudian bagaikan sebuah kebun binatang yang begitu besar. Jadi sama saja kalau kita masuk ke kebun binatang, maka kita punya potensi untuk menangkap semua binatang yang ada di sana. Nah, tapi tantangannya kemudian adalah untuk menangkap katakanlah macan, kita membutuhkan senjata yang berbeda dengan menangkap burung atau menangkap gajah atau menangkap ular. Nah, tantangannya adalah ketika kita menyasar 4 pasar yang berbeda, maka kita membutuhkan 4 senjata yang berbeda. Ini nanti kita akan masuk ke dalam konteks budgeting, kita akan masuk ke dalam konteks produk mana yang relevan dengan pasar mana. Nah, ini yang seringkali menjadi jebakan Batman bagi banyak brand-brand ketika melihat pasar Indonesia yang ingin disasar secara bersama-sama pada titik yang sama, pada waktu yang sama. Dan jebakan Batman inilah yang saya rasa kemudian menjadi isu penting bagaimana banyak sekali brand-brand yang justru tidak berhasil di ranah digital karena sudut pandang ini. Nah, yang kedua, sebenarnya ingin dikenal di seluruh negeri dengan biaya minimal. Tadi Mas Dian sudah menyampaikan beberapa hint-hint ya bahwa ternyata membangun komunikasi di ranah digital sebenarnya tidak selalu lebih murah dibandingkan di ranah konvensional. Tantangan ini kemudian diperkuat dengan tidak fokusnya kita kepada target market tadi, sehingga banyak dana-dana yang dikeluarkan, tapi bagi para pemain pemula, para pemilik brand pemula yang baru masuk ke pasar digital, prosesnya seringkali dianggap sebagai sebuah sukses ketika sudah masuk ke pasar digital. Padahal pasar digital tadi sebenarnya bentuknya adalah meletakkan produk kita ke dalam sebuah air. Jadi belum sampai kepada transaksi, tapi hanya menaruh barang kita di display. Ini sama seperti kalau kita masuk ke supermarket, barangnya baru sampai ditaruh di supermarket. Padahal untuk membuat terjadinya traction, banyak sekali yang harus kita keluarkan, dan ini yang tidak dilihat dalam strategi perencanaan komunikasi atau perencanaan penjualan yang berdampak kepada kesalahan hitung atau membuang-buangnya biaya marketing komunikasi di dalam ranah digital. Nah, yang ketiga kemudian tadi yang disampaikan adalah produk-produk non-branded. Kalau kita bicara jumlahnya banyak sekali, saingannya semakin banyak. Jadi ketika kita masuk dan menjual produk yang sama dengan lapak sebelah tanpa ada unsur pembeda yang kuat, ini kemudian membuat proses membangun brand di ranah digital menjadi sangat sulit. Jangankan di ranah digital, di ranah konvensional saja akan menjadi sangat sulit, apalagi kemudian kita masuk ke digital. Nah, 3 hal ini yang kemudian akhirnya harus kita coba sikapi dengan cara yang lebih bijaksana, yaitu kalau kita percaya di era sekarang 2020 ke atas, ada satu statement yang mengatakan bahwa successful brand in the future itu care about people, not branding. Jadi brand-brand yang akan sukses di masa yang akan datang justru care-nya terhadap marketnya, bukan kepada brandnya. Artinya ini suatu pendekatan yang sangat-sangat berbeda sekali, sangat terbalik sekali ketika dulu kita melihat bagaimana produk-produk kita harus jadi nomor 1 di depan, unggul-unggul, identity, banner, dan lain-lain. Sementara pendekatannya justru bagaimana kita bisa membangun relasi yang lebih akrab dengan market kita secara digital. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa menciptakan produk yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalah. Masalah ini macam-macam. Kalau kita masuk hanya dengan menciptakan produk itu atau produk yang sebagus produk yang sudah ada, tanpa kemudian menyelesaikan masalah, maka tantangan terhadap diskon, tantangan terhadap tadi ya free ongkir, dan lain-lain akan terus menghantui brand. Dan itu akan selalu menggerus biaya-biaya yang sudah kita siapkan, bahkan melebihi dari anggaran yang kita miliki. Nah, ini beberapa contoh karena beberapa belas tahun terakhir saya banyak bekerja dengan banyak brand-brand lokal, dan saya ingin membawa beberapa contoh, misalnya katakanlah, mungkin nggak usah semuanya ya, tapi sebelah kiri saja misalnya, bagaimana ini satu brand namanya Kain, yang sebenarnya adalah sebuah produk wastra yang dibuat dari ulat sutra yang mereka kenakan sendiri di Pasuruan.
Sehingga ketika mereka menjual wastra, mereka bukan hanya menjual wastra, tapi mereka menjual sebuah konsep sosioekonomi, sosiokewirausahaan yang kemudian mendorong petani-petani Pasuruan untuk bisa terus memproduksi sutra-sutra lokalnya yang kemudian dikolaborasikan dengan brand-brand seperti kain. Atau sebagai contoh di kiri bawah misalnya sate ambal, sate pertama siap saji dalam kemasan dengan teknologi retard yang tidak perlu lagi bahan pengawet, yang memang ditujukan justru untuk orang-orang yang ada di luar Banyumas. Ini kebetulan di daerah Banyumas. Dan ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan bagi teman-teman kita ya, para ngapakers ini yang kangen dengan sate ambal tapi tidak ada kesempatan untuk datang ke Banyumas atau pulang ke Banyumas khususnya pada saat pandemi kemarin. Dan contoh-contoh seperti ini banyak sekali mulai dijalankan oleh banyak brand-brand di Indonesia, di mana masuk ke pasar bukan lagi hanya sekedar rasa enak atau desain yang bagus atau kualitas yang baik, tapi masalah-masalah sederhana yang kemudian diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang sangat lokal. Dan ini saya rasa menjadi salah satu kunci bagaimana brand-brand kemudian bisa bertahan dan membangun relasi yang lebih akrab. Tentu saja kata kuncinya nilai plus, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai plus ini juga bisa kita sebut katakanlah inovasi, itu bisa bergerak dalam begitu banyak format. Dan bukan hanya soal rasa, tapi soal bagaimana visi misi, manajemen, proses produksi, pengelolaan rantai pasok itu menjadi nilai plus yang terus harus dibangun dalam konteks brand building. Dan yang kedua adalah fokus kepada pasar yang spesifik. Memang ini selalu menjadi kontradiksi. Saya selalu mengatakan begini, penjualan adalah pasar yang seluas-luasnya, sementara brand adalah pasar yang spesifik-spesifik. Jadi pendekatannya berbeda. Sales oriented development base selalu masuk ke pasar yang seluas-luasnya, dan itu tidak salah. Tapi konteks brand building, dia justru harus terbalik. Dia tidak boleh menuju pasar yang seluas-luasnya, tapi dia harus fokus kepada pasar yang spesifik atau sesempit-sempitnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjadi brand leader di kategori atau di dalam komunitas itu. Dan ketika komunitas itu sudah cukup kuat, maka brand tersebut baru bisa pindah ke kategori-kategori berikutnya, atau brand group kemudian menciptakan brand-brand turunan yang meng-cater market-market yang lain. Jadi tidak ada teori one size fit all gitu. Jadi kita harus mulai justru untuk membangun brand yang kuat, dia harus memulai dari kelompok komunitas tribe yang paling kecil yang bisa kita kontrol, dan kemudian dari sana kita mengembangkan brand-brand tersebut sehingga pada saat kita membutuhkan brand tersebut dan masuk ke dalam e-commerce, kita tidak lagi mencari kategori, tapi kita mencari brand tersebut. Dan ini yang saya pikir kunci bagaimana proses brand building di ranah digital dan e-commerce itu kemudian didorong menuju ke arah pasar yang lebih spesifik. Dan ini tentu saja menjadi tantangan besar karena selalu kaitannya dengan kehilangan pasar. Dan sebenarnya kenyataannya adalah dengan memperluas pasar, potensi pembangunan brand bisa jadi kemudian mengurangi pasar. So ini sudut kontroversinya ya. Dan beberapa contoh mungkin yang saya ambil coba jasa, ini ada satu produk lokal saja, saya angkat dokter gigi yang kemudian fokus, kalau kita lihat nih, ini kita sebut dalam dunia brand namanya touch point, kita bisa lihat bagaimana bukunya, kemudian layoutnya dan segala macam, sangat jelas sekali kepada siapa pasar ini dibangun di dental klinik ini. Nah, sehingga ketika semakin spesifik pasarnya, yaitu para ibu dan anak yang katakanlah takut dengan jarum suntik dan dokter gigi, maka brand ini kemudian berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menciptakan sebuah suasana yang kemudian pada akhirnya memberikan relasi yang lebih dalam antara pelanggan dan pasar. Ini juga contoh yang lain, katakanlah bakmi Sundoro ini salah satu bakmi lokal yang sekarang juga sedang berkembang sangat pesat sekali, yang justru memiliki pasar spesifik, yaitu orang-orang Jawa yang ada di luar Jogja dan Jawa Tengah yang sangat kangen dengan produk-produk asli bakmi godok yang selama ini mereka tidak bisa dapatkan seenak yang ada atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan di Jawa Tengah. So, bakmi Sundoro justru menjadi sebuah brand bakmi yang sangat populer di luar Pulau Jawa dan kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalah dan fokus kepada pasar yang spesifik. Nah, yang terakhir adalah
komunikasi yang sesuai dengan budget kita. Tadi juga sudah ada beberapa rumus-rumus sederhana, tapi berbicara di ranah online dan berbicara di ranah offline, tentu ini memerlukan budget yang berbeda. Nah, tantangan dari proses membangun brand building dalam ranah digital seringkali disatukan di dalam ranah non-digital. Padahal cara berkomunikasi dan cara menyampaikannya berbeda. Menggunakan dua pendekatan online dan offline artinya juga membutuhkan dua budget yang berbeda. Jadi jangan berpikir banyak sekali teman-teman yang punya budget katakanlah 10 juta, kemudian melebarkan pasarnya ke ranah online dengan budget yang sama dengan budget 10 juta tadi, atau terbalik, dari ranah online masuk ke ranah konvensional dengan mengelola budget yang sama. Jadi ini yang saya pikir jadi tantangan untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian, harusnya sudah semuanya materinya. Sebentar, saya lihat ke bawah. So, 3 hal yang paling penting. Pertama adalah masalah dan solusi apa yang kita bisa hasilkan dari produk atau jasa kita hari ini di dunia digital, dan ini hal yang sangat fundamental sekali. Banyak sekali yang kemudian masuk karena trennya sedang ke sana. Jualan kopi tadi, kosmetik lagi happening banget, lalu kita masuk ke ranah kosmetik. Men toiletries juga sesuatu yang sekarang sedang happening. Skincare misalnya, dan tanpa kita memahami sebenarnya masalah dan solusi yang kita bisa cari dari market tersebut. Yang kedua adalah temukan pasar dan ekosistem yang kita tuju dan yang ingin kita bangun. Ini seringkali dilupakan oleh banyak pelaku atau para pemilik brand. Yang mereka fokuskan adalah hanya pasarnya, padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah ekosistem yang mampu membangun pasar. Kadang-kadang pasarnya pun belum ada, jadi nggak selalu kita harus fokus kepada siapa pasarmu, tapi kemudian bangun pasarmu. Hari ini pendekatan community development, pendekatan ekosistem menjadi sebuah pendekatan yang sangat seksi sekali bagi banyak brand. Pertemanan saya dengan Mas Dian adalah salah satu contoh bagaimana kami hari ini bisa membangun ekosistem, bukan hanya membangun pasar lewat komunikasi-komunikasi yang lebih strategis. Tahun 2017, inisiatif kami membawa saya bertemu dengan lebih dari 100 orang pelaku brand yang kami sebut namanya brand aktivis, dan jumlah kami sekarang tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya kemudian kita membangun kepada pasarnya, tapi kemudian kita juga harus mulai membangun ekosistemnya. Ketika ekosistem terbangun, secara pelan tapi pasti brandnya akan semakin kuat dan semakin konsisten. Dan yang terakhir, berapa angka kebahagiaan yang dituju dan berapa presentasi komunikasi yang dianggarkan. Seringkali kita selalu terjebak dengan target dan omset. Dalam ranah brand, konteks-konteks menemukan titik kebahagiaan, angka kebahagiaan dalam target sales itu seringkali justru menjadi tantangan. Nah, menentukan atau memahami berapa besar potensi brand kita untuk membangun pasar harus diikuti dengan kebijaksanaan atau pemahaman. Kalau tidak, pasti kita akan melihat fokus belah akan jauh lebih bagus. Kesuksesan sebuah brand di ranah digital, katakanlah beberapa kosmetik, skincare yang sangat sukses di e-commerce, itu kemudian menjadi justru membawa kita kepada jebakan-jebakan yang pada akhirnya ketika kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. So mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian dari saya dalam bagaimana hari ini brand building dibangun secara digital. Mudah-mudahan 3 poin ini dan tiga paparan tadi bisa memberikan kita masukan, termasuk juga analisa dari Mas Dian, dan yang paling penting terus bergerak dan terus membangun brand kita. Terima kasih banyak. Terimalah salam nasional kita sekali merdeka. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arto Subiantoro, menarik sekali tadi dengan tema yang diangkat, yaitu berpikir terbalik. Bahkan tadi menghadirkan tamu spesial sehingga bisa banyak sekali berbagi informasi tentang bagaimana kita harus terus meningkatkan aktivitas digital, terutama untuk brand-brand ini supaya menjadi pilihan konsumen. Luar biasa, terima kasih Bapak. Dan berikutnya, sebelum kita memasuki acara puncak pada sore hari terlebih dahulu, mari kita akan menyimak bersama-sama
metodologi Brand Choice Award 2022 di fase yang ketiga ini. Dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah, yaitu selaku Director Research Trust Enco Indonesia. Kepada Bapak Panji Nurdiansyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Arto dan Pak Dian atas paparannya yang sangat luar biasa, memberikan wawasan serta sudut pandang yang tentunya berbeda dalam hal creative branding yang barusan tadi kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu, saya akan memaparkan penelitian atau riset yang kami lakukan dalam Brand Choice Award 2022 untuk fase yang ketiga pada sore hari ini. Tentunya yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa Brand Choice Award merupakan penghargaan serta pengakuan bergengsi atas kinerja dalam membangun dan mengelola brand yang dinilai telah berhasil menjadi brand atau merek pilihan konsumen dengan mengacu pada 3 aspek penilaian yang kami tentukan, yaitu adalah digital brand awareness aspek, kemudian digital consumer choice aspek, dan digital consumer reviews and rating aspek. Nah, tujuan kami menyelenggarakan penghargaan ini tentunya yang pertama adalah kami ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand yang telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen melalui channel marketplace yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, tentunya Brand Choice Award ini diharapkan dapat menambahkan kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih, menggunakan, serta merekomendasikan suatu produk dari suatu brand, peraih Brand Choice. Dan yang terakhir tentunya kami berharap bahwa penghargaan ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan ataupun brand-brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan channel marketplace guna mendorong penjualan produk dari mereka. Metode penilaian yang kami tetapkan di sini adalah 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand aspek, kemudian digital consumer choice aspek, dan yang ketiga adalah digital consumer review and rating aspek. Nah, riset yang kami lakukan pada fase ketiga ini kami mulai pada bulan Februari 2022 hingga April 2022 terhadap lebih dari 150 kategori produk dengan lebih dari 1.000 brand teriset dengan mengacu pada 3 aspek penilaian yang tadi, yang dimana digital brand awareness aspek adalah kami mengukur berdasarkan banyaknya ulasan brand di halaman internet dan juga banyaknya pengguna internet yang mencari brand secara langsung melalui media internet. Nah, kemudian yang kedua, digital consumer choice aspek, kami mengukur banyaknya transaksi penjualan terhadap suatu produk di suatu kategori tertentu melalui official store yang ada di marketplace di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu adalah digital consumer review and rating aspek, di mana kami mengukur berdasarkan banyaknya ulasan dan penilaian yang diberikan oleh konsumen terhadap produk yang dibeli serta digunakan oleh para konsumen. Tahapan riset yang kami lakukan adalah yang pertama tentunya kami melakukan penetapan kategori produk terhadap 150 kategori produk yang akan kami riset. Kemudian yang kedua kami melakukan pengelompokan brand-brand berdasarkan kategori-kategori produk tersebut. Kemudian kami lanjut melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data di sini adalah yang kami lakukan dari sisi pengumpulan data digital dari ulasan dan pencarian langsung serta pengumpulan data transaksi penjualan, review dan rating yang terjadi di official store di marketplace di Indonesia. Nah, selanjutnya kami pun melakukan input data per brand per kategori produk. Untuk tentunya kami lakukan perhitungan indeks dan terakhir kami lakukan quality control untuk scoring tersebut. Nah, yang terakhir tentunya kami menentukan serta mengumumkan para peraih Brand Choice Award 2022 ini.
Nah, kriteria pemenang Brand Choice Award 2022 ini kami tetapkan menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah Brand Achievers memiliki official online store yang terdaftar secara resmi di marketplace di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Brand Achievers meraih angka final score minimal 10% atau lebih di suatu kategori produknya. Dan yang terakhir, Brand Achievers berada pada posisi 3 teratas di dalam satu kategori atau hanya berada pada peringkat pertama apabila hanya ada 3 produk atau brand yang teriset di dalam suatu kategori. Dan terakhir, berdasarkan analisa riset yang kami lakukan pada Brand Choice Index 2022 untuk fase yang ketiga ini, kami menemukan dari total 1000 brand yang teriset di 150 kategori produk, terjadi 26,14 juta transaksi melalui official store. Dan juga ada 14,54 juta review dari para konsumen dengan rata-rata rating 4,87 dari 5. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk metodologi riset Brand Choice Award 2022 fase yang ketiga ini. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada para brand peraih Brand Choice Award 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panji Nurdiansyah yang tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana penilaian ataupun metodologi riset dari seluruh achiever. Dan semoga dapat diterima oleh seluruh achiever pada sore hari ini. Baiklah hadirin sekalian, dan kini tibalah saatnya acara yang telah kita nantikan, yaitu untuk menyaksikan siapa sajakah merek-merek yang telah berhasil meraih penghargaan Brand Choice Award 2022 di fase yang ketiga ini. Namun terlebih dahulu kami ingatkan jangan lupa untuk mempersiapkan piagamnya masing-masing. Dan terlebih kami turut kembali mengundang Bapak Tri Raharjo, CEO Trust & Co Indonesia untuk dapat memberikan ucapan selamat nantinya kepada seluruh achiever. Baiklah untuk itu langsung saja siapakah achiever yang pertama pada sore hari ini dianugerahkan kepada. Bagi ibu menyusui yang aktif bekerja, aktivitas menyusui seringkali menjadi kendala. Memahami permasalahan tersebut, brand yang dikenal dengan berbagai produk kebutuhan ibu menyusui ini menghadirkan produk pompa ASI dengan mode terbaru yang canggih. Mampu memompa ASI dengan lembut, brand pendatang baru yang hadir tahun 2019 ini telah mendapatkan hati konsumen Indonesia. Keterpilihannya dibuktikan dengan 13.000 lebih transaksi di 2 marketplace teratas serta 6.000 lebih review dengan bintang 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori pompa ASI Mam Uung. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Uung Victoria Finki selaku founder Mam Uung. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, terima kasih kepada Infobrand Trans & Co untuk kesempatan yang sudah diberikan, dan juga terima kasih kepada para ibu-ibu, para pejuang ASI atas kepercayaan terhadap Mam Uung. Semoga kedepannya kami bisa terus memberikan pelayanan terbaik, terus bisa menjadi sahabat untuk ibu menyusui, dan bersama Mam Uung menyusui jadi semakin mudah dan semakin menyenangkan. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat untuk brand Mam Uung telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022 untuk kategori pompa ASI yang diterima langsung oleh Ibu Uung Victoria Finki selaku founder dari Mam Uung. Keberhasilannya dibuktikan dengan 1.000 lebih ulasan di halaman internet, 1.000 lebih ulasan di halaman internet, dan juga 13.000 lebih penjualan di 2 marketplace teratas, dan terlebih penilaian konsumen mendapatkan 4,9 secara rating. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan brand ini terus diterima oleh konsumen di Indonesia dan menjadi pilihan konsumen di Indonesia, terus menjadi sahabat ibu menyusui. Sukses untuk Mam Uung. Baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk bersiap-siap. Sudah siap? Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih.
Achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada Memiliki kandungan gula yang rendah dan elektrolit alami serta nutrisi lengkap seperti vitamin C, kalsium, asam folat, zat besi dan masih banyak lagi menjadikan air kelapa sebagai alternatif pengganti cairan tubuh yang baik. Menawarkan beragam keunggulan tersebut, brand yang satu ini semakin digemari masyarakat. Keterpilihannya dibuktikan dengan penjualan produk melalui official store resminya di 2 marketplace teratas yang mencapai 14.000 lebih transaksi dengan rating penilaian konsumen rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori Coconut Water, Hydro Coco. Baik, untuk kita kami turut mengundang kepada Bapak Andrian Wiryawan selaku BU Head Hydro Coco Group. Kami persilakan untuk dapat memberikan space terlebih dahulu. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Info Brand dan juga kepada Transenco untuk award ini. Memang ini menjadi motivasi ya untuk kami semua dari Hydro Coco untuk bisa melakukan performance lebih baik lagi dalam membangun brand di masa-masa mendatang. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Hydro Coco telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022 untuk kategori Coconut Water. Keterpilihannya tentunya dibuktikan dengan rating di angka 4,9 dengan ribuan transaksi di 2 marketplace teratas. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Andrian Wiryawan selaku BU Head Hydro Coco Group yang telah menerima penghargaan ini. Sukses untuk Hydro Coco. Baik, Bapak, boleh kita berikan foto bersama dan mohon untuk menunjukkan piagamnya terlebih dahulu, Bapak. Saya akan mulai menghitung, Bapak. Kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih. Achiever kami berikutnya, inilah videonya. Untuk menjaga kolesterol tetap stabil, mengkonsumsi minuman penurun kolesterol diyakini menjadi solusi ampuh. Diformulasikan dengan Plant Stanol Ester yang telah teruji klinik dapat menurunkan kadar kolesterol 7-10%, produk dari brand yang satu ini menjadi minuman favorit, terutama bagi mereka yang sulit menjaga pola makan. Keterpilihannya dibuktikan dengan penjualan produk melalui official store resminya di 2 marketplace teratas yang mencapai 8.000 lebih transaksi dengan rating penilaian konsumen rata-rata 5. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori minuman penurun kolesterol, Nutrif Benecol. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Jessica selaku Brand Manager Nutrif Benecol. Kami persilakan untuk dapat memberikan space terlebih dahulu. Ya, selamat sore dan terima kasih kepada Transenco serta Info Brand atas penghargaan Brand Choice Award 2022 yang diberikan kepada Nutrif Benecol dalam kategori minuman penurun kolesterol. Nutrif Benecol sebagai minuman smoothies penurun kolesterol yang enak dan teruji klinis akan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kadar kolesterol. Sehingga dengan harapannya penghargaan ini akan semakin memotivasi kami untuk terus berinovasi dan dekat dengan konsumen sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan, bukan hanya secara online tapi juga melalui ranah offline juga. Dan terima kasih juga kepada konsumen dari Nutrif Benecol yang turut aktif di sosial media dan melakukan rating maupun melakukan review, serta telah mempercayakan turunkan kolesterol habis makan enak dengan Nutrif Benecol, sehingga kita bisa mendapatkan para penghargaan ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Nutrif Benecol telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022 untuk kategori minuman penurun kolesterol. Ini dibuktikan dengan 8.000 ulasan di halaman mesin pencari dan juga 8.000-an transaksi di 2 marketplace teratas dengan rating sangat baik, 5. Saya kira ini merupakan
sebuah apresiasi yang diberikan oleh konsumen dari Nutrif-Benecol dengan rating sempurna 5. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Nutrif-Benecol telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini. Sukses untuk Nutrif-Benecol. Baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama, sudah siap rupanya, dan saya akan langsung mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Ibu. Achiever kami berikutnya dianugerahkan kepada Diolah dari racikan bumbu tradisional yang kaya rempah pilihan, brand yang dikenal dengan produk bumbu penyedap ini menghadirkan bumbu nasi goreng dengan cita rasa yang menggugah selera. Kehadirannya dalam kemasan saset yang mudah digunakan pun semakin menarik masyarakat untuk menggunakannya. Terbukti sejak hadir di ranah digital, produknya telah terjual 56.000 lebih transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas dan mendapatkan 27.000 review dengan rating rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori bumbu nasi goreng Sasa. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Melati Gultom selaku Senior Brand Manager Sasa. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, selamat sore buat Bapak dan Ibu dan para Dewan Juri dan para peserta semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Infobrand atas penghargaan kepada kami, Sasa Nasi Goreng sebagai Brand Choice kategori bumbu nasi goreng, berdasarkan 3 aspek, Brand Awareness, Brand Choice, Brand Review, dan Ratings. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan produk dan layanan yang terbaik kepada konsumen kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Saya ucapkan selamat untuk Sasa telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022 untuk kategori bumbu nasi goreng. Keterpilihannya dibuktikan dengan 2.000 lebih ulasan di halaman internet dan juga lebih dari 56.000 transaksi di 2 marketplace teratas dan juga penilaian dari konsumen yang telah berbelanja atau telah membeli produknya dengan 4,9. Ini merupakan bukti kepercayaan konsumen dalam memilih produk dari Sasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Sasa telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, terus memberikan produk berkualitas dan layanan terbaik untuk konsumennya. Sukses untuk Sasa. Baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama dan mohon untuk menunjukkan piagamnya. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Ibu. Achiever kami berikutnya, inilah videonya. Jerawat menjadi salah satu permasalahan kulit wajah yang dapat menghantui siapa saja. Memahami permasalahan tersebut, PT Cantik Alami Semesta memproduksi Acne Serum yang berkhasiat mencegah peradangan ketika jerawat akan tumbuh, meredakan kemerahan hingga memudarkan jerawat yang sudah membekas. Produknya pun menjadi andalan konsumen yang dibuktikan dengan keterpilihannya yang mencapai 85.000 transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas dan mendapatkan 54.000 review dengan rating rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori Acne Serum White Lab. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Jessica Beck selaku Senior Brand Manager White Lab. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore teman-teman dan rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Trans & Co dan juga Infobrand atas penghargaan Brand Choice Award 2022 dan juga kepada semua masyarakat Indonesia yang telah memilih White Lab. Kami dari White Lab merasa sangat terhormat dan bersyukur atas penghargaan ini. Semoga kedepannya pun White Lab dapat terus berkontribusi dalam memajukan industri kecantikan Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk White Lab
telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022 untuk kategori Acne Serum yang diterima langsung oleh Ibu Jessica Beck selaku Senior Brand Manager dari White Lab. Nah, keterpilihannya tentunya berdasarkan 3 aspek penilaian, berdasarkan Digital Brand Awareness aspek, Digital Consumer Review dan Rating aspek, dan juga Digital Brand Choice aspek. Dan ini tentunya dengan penilaian dari konsumen mencapai 4,9 nih sebagai bukti White Lab dipilih oleh konsumen dan mendapatkan rating mendekati sangat baik gitu ya, 4,9 dari 5. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk White Lab telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, terus mengembangkan brand dan menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Sukses untuk White Lab. Baik, Ibu, boleh kita berikan foto bersama? Sudah siap? Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Dan achiever kami berikutnya dianugerahkan kepada Breast pump atau pompa ASI semakin populer di kalangan ibu menyusui. Dari sekian brand yang ada di pasaran, merek yang satu ini menawarkan keunggulan ukurannya yang imut, dilengkapi dengan LED dan mudah dibawa, sehingga cocok bagi pekerja kantor. Ditawarkan dengan harga yang ekonomis, membuatnya menjadi pilihan para ibu. Keterpilihannya dibuktikan dengan penjualan produk melalui official store resminya di 2 marketplace teratas yang mencapai 9.000 lebih transaksi dan mendapatkan 4.000 review dengan rating rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori pompa ASI Mother. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Daud Christian Hadi Prasetya selaku Direktur Mater. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, puji syukur kepada Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada Trans & Co dan Inform Brand untuk mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh moms di seluruh Indonesia yang telah mempercayakan perjalanan menyusuinya kepada pompa ASI elektrik Muter, sehingga Muter dipercaya mendapatkan penghargaan Brand Choice Award 2022 di kategori pompa ASI elektrik. Muter nggak bikin sakit, bersama Muter breastfeeding is fun. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk brand Muter telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini di tahun 2022 dan juga diterima langsung oleh Bapak Daud Christian Hadi Prasetya selaku Direktur dari brand Muter. Nah, keterpilihan merek ini dibuktikan dengan 8.000 lebih ulasan di halaman internet dan juga 9.000 lebih transaksi di 2 marketplace teratas dan juga 4.000 lebih review yang dilakukan oleh konsumen ketika berbelanja di 2 marketplace teratas. Dan yang paling menarik adalah dengan penilaian rating di angka 4,9. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Muter. Baik, Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk menunjukkan piagamnya. Mohon maaf tadi kami salah mengucapkan nama yang betul Muter ya Bapak ya. Terima kasih. Baik, kami akan terus menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Achiever kami berikutnya, inilah videonya. Diyakini dapat menciptakan suasana rileks, aromaterapi semakin digemari masyarakat. Menjawab permintaan yang semakin tinggi, PT Istana Plastik Indonesia memproduksi lilin dalam kaleng yang mampu menghadirkan aroma yang ringan dan nyaman di dalam ruangan. Permintaannya pun terus meningkat pesat, terbukti dengan penjualan produknya mencapai 8.000 transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas dan telah mendapatkan 3.000 review konsumen dengan rating rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori lilin aromaterapi Uci. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Devita selaku Business Development UCI. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu.
Ya, selamat sore kepada para hadirin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Infobrand dan kepada Trasco atas penghargaan yang diberikan kepada UCI untuk kategori lilin aromaterapi. Terima kasih juga untuk semua customer dan atas kepercayaannya dalam memilih produk kami. Harapannya semoga dengan penghargaan ini dapat menjadi motivasi agar kami terus dapat berkontribusi dalam menghadirkan produk-produk terbaik untuk inspirasi dekorasi rumah customer semuanya. Selamat sore. Saya ucapkan selamat untuk brand UCI setelah berhasil menjadi Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022, untuk kategori lilin aromaterapi. Keterpilihannya dibuktikan dengan 8.000 lebih transaksi di 2 marketplace teratas serta ulasan ribuan dan juga mendapat rating dari konsumennya mencapai 4,9 dari 5. Dan juga penghargaan ini diterima langsung oleh Ibu Devita selaku Business Development dari brand UCI. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terus menjadi produk dan brand pilihan untuk konsumen dan juga terus memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Indonesia. Sukses untuk brand UCI. Baik Ibu, boleh kita abadikan foto bersama. Mohon untuk menunjukkan piagamnya terlebih dahulu Ibu. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Ibu. Dan achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada produk perlengkapan perawatan bayi dibuat dari bahan dan desain yang mengutamakan keamanan dalam penggunaannya. Memahami kebutuhan tersebut, perusahaan yang hadir sejak tahun 1976 ini berpengalaman membuat produk perawatan bayi. Berkat kualitas yang dimiliki, beragam produknya pun diterima dengan baik oleh masyarakat. Keterpilihannya dibuktikan dengan penjualan produk melalui official store resminya di 2 marketplace teratas yang mencapai 32.000 lebih transaksi dan telah mendapatkan 12.000 review konsumen dengan rating rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori cairan pembersih botol dan aksesoris bayi, Sweety. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Diki Sulaiman selaku Brand Group Manager atau perwakilan dari Sweety. Saya persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Ya, saya mewakilkan Bapak Diki karena beliau berhalangan hadir. Terima kasih untuk Infobrand dan Trust & Co untuk Brand Choice Award 2022 untuk Sweety di kategori cairan pembersih botol dan aksesoris bayi. Jadi Sweety Liquid Cleanser ini kita launching di Q3 2020 dan sebagai brand yang fokus untuk baby, kita itu memakai bahan yang mengandung bahan agent aktif antibakterial aktif, jadi membunuh bakteri hingga 99%. Kita memakai bahan-bahan dasar natural dan tentu kita itu memakai formula yang food grade, bebas paraben, dan kita ada formula penghilang sisa lemak susunya. Terima kasih untuk konsumen dan semuanya yang sudah memilih brand Sweety. Saya ucapkan selamat untuk brand Sweety telah meraih penghargaan Brand Choice Award di tahun ini, tahun 2022, untuk kategori cairan pembersih botol dan aksesoris bayi. Keterpilihan produk dan juga brandnya dibuktikan dengan 2.000 lebih ulasan di 2 marketplace teratas, jumlah transaksinya mencapai 32.000 serta mendapatkan 12.000 review dan juga penilaian konsumen dengan average rating di angka 4,9 dari 5. Terlebih brand ini sebagai brand yang baru diluncurkan di Q3 2020 sudah mendapatkan respon terbaik dari konsumen Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk brand Sweety telah meraih penghargaan Brand Choice Award di tahun ini. Sukses untuk Sweety. Baik Bapak, boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu. Sudah siap Bapak? Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Baiklah hadirin sekalian, dan baru saja kita saksikan bersama brand-brand di tanah air yang telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk memaksimalkan brand awareness sehingga pantas meraih penghargaan Brand Choice Award 2022 di fase yang ketiga ini.
Dan sebelum kami mengakhiri rangkaian acara pada sore hari ini, terlebih kami turut kembali mengundang Bapak dan juga Ibu seluruh achiever dapat bergabung untuk mengabadikan foto bersama. Dan jangan lupa untuk menunjukkan piagamnya masing-masing karena nantinya foto ini akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Sekali lagi kami turut mengundang Bapak dan juga Ibu seluruh achiever untuk dapat bersiap-siap terlebih dahulu dan juga turut mengabadikan foto bersama. Jangan lupa kembali kami atur untuk menunjukkan piagamnya karena nantinya foto ini akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Baik, rupanya sudah siap. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi boleh ya? Saya akan turut menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan Bapak dan juga Ibu atas apresiasi serta turut hadir dalam rangkaian acara awarding pada sore hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh achiever yang telah berhasil menjalankan digital activity-nya dan terutama di era pandemik ini. Dan semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan untuk tetap menjadi brand pilihan konsumen. Sekian dari kami, saya Ino Novita. Sampai jumpa di awarding berikutnya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih.